Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya On Sofiah dengan NIM 12150122247 dari kelas 1A jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, akan menjelaskan tentang penyederhanaan persamaan rangkaian logika dengan menggunakan aljabar Boolean. Video ini ditujukan sebagai tugas dari mata kuliah Sistem Digital yang diampu oleh Bapak Febianto. Yang pertama, marilah kita kenal apa itu pengertian dari aljabar Boolean. Dari sumber teknikelektronika.com, aljabar Boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu nilai true dan nilai false, atau juga tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan angka 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar Boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama Boolean sendiri diambil dari nama penemunya yaitu George Boole. Tujuan dari penyederhanaan persamaan rangkaian logika ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, jumlah gerbang pada rangkaian lebih sedikit, harganya yang lebih murah, dan dari segi tata letak komponennya akan lebih sederhana. Nah, di dalam rangkaian logika terdapat gerbang-gerbang, yaitu yang pertama adalah gerbang N. Gerbang N ini fungsi aljabarnya adalah X sama dengan A dikali B. Yang kedua ada gerbang OR. Gerbang OR ini fungsi aljabarnya adalah X sama dengan A ditambah B. Yang ketiga adalah gerbang inverter atau gerbang NOT yang fungsi aljabarnya adalah X sama dengan A aksen atau dapat juga ditulis dengan X sama dengan A dengan garis di atasnya yang dibaca dengan A not. Gerbang yang keempat adalah gerbang buffer yang fungsi aljabarnya adalah X sama dengan A. Gerbang yang kelima adalah gerbang NAND yang fungsi aljabarnya adalah X dikali B kemudian dinotkan. Gerbang yang keenam adalah gerbang NOR, yaitu yang fungsi aljabarnya X sama dengan A ditambah dengan B kemudian dinotkan. Gerbang yang selanjutnya adalah gerbang XOR atau Exclusive OR yang fungsi aljabarnya adalah X sama dengan A ditambah B. Kemudian X sama dengan A not dikali dengan B ditambah A dikali dengan B not. Dan gerbang yang terakhir adalah XNOR, yaitu Exclusive NOR, yang mana fungsi aljabarnya adalah X sama dengan A ditambah dengan B, kemudian dinotkan. Kemudian X sama dengan A not dikali B not ditambah A dikali dengan B. Nah, di dalam rangkaian logika ini terdapat 3 gerbang inti, yaitu gerbang N, gerbang OR, dan juga gerbang inverter atau NOT. Nah, yang lainnya ini yaitu buffer, NAND, NOR, XNOR, dan XOR itu adalah gerbang yang dihasilkan dari gabungan antara 3 gerbang inti tersebut. Berikut ini adalah hukum-hukum yang terdapat dalam penyederhanaan persamaan logika dengan metode aljabar Boolean. Hukum yang pertama adalah hukum asosiatif. Hukum asosiatif adalah hukum pengelompokan. Bisa kita lihat pada contoh, buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C. Hukum asosiatif ini juga berlaku pada perkalian seperti pada contoh, buka kurung A dikali B sama buka kurung A dikali B dikali C sama dengan A buka kurung B dikali C. Hukum yang kedua adalah hukum komutatif.
Hukum komutatif adalah hukum pertukaran. Bisa kita lihat di contoh, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Hukum ini juga berlaku pada perkalian, yaitu A dikali B sama dengan B dikali A. Hukum yang ketiga adalah hukum distributif. Hukum distributif, pada contoh bisa kita perhatikan A dikali dengan B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Hukum yang keempat adalah hukum De Morgan. Bisa kita perhatikan di sini A dikali B dikali C dikali D naught sama dengan A naught ditambah B naught ditambah C naught dan ditambah D naught. Kemudian ada juga yang A ditambah B ditambah C ditambah D naught sama dengan A naught dikali B naught dikali C naught dikali D naught. Hukum yang selanjutnya adalah hukum kali. Hukum kali ini bisa kita perhatikan adalah A ditambah buka kurung A naught dikali B sama dengan A ditambah B. Atau A dikali A naught ditambah B sama dengan A dikali B. Hukum yang berikutnya adalah hukum N. Bisa kita ingat kalau N adalah gerbang yang memiliki angka istimewa yaitu angka 1. Nah, A dikali dengan 1 sama dengan A. A dikali 0 sama dengan 0. Kemudian A dikali A sama dengan A. A dikali A naught sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah hukum OR. OR adalah gerbang yang memiliki nilai istimewa yaitu angka 0. Pada contoh bisa kita lihat A ditambah 1 sama dengan 1, A ditambah 0 sama dengan A ditambah A sama dengan A ditambah A naught sama dengan 1. Kenapa kita perlu membahas hukum-hukum ini? Karena hukum-hukum ini sangat erat kaitannya dan sangat penting dalam penyederhanaan persamaan logika. Baiklah, mari kita lanjut kepada contoh penyelesaian penyederhanaan persamaan logika dengan metode aljabar boolean. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyederhanaan dari soalan berikut menggunakan metode aljabar boolean. Soalnya adalah Y sama dengan A B C D naught ditambah A naught B C naught D ditambah A B C naught D naught ditambah A B C D ditambah A naught B C D ditambah A naught B C naught D naught. Nah, langkah yang pertama adalah dengan menandai satu persatu rangkaian-rangkaian tersebut.
Di sini saya akan menandainya dengan angka-angka, seperti berikut ini. Nah, setelah kita beri tanda 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka kita cari inputannya yang paling mirip. Kalau bisa 2 atau 3 inputan yang mirip. Di sini saya dapat menemukan pada angka 1 dan pada nomor 1 dan nomor 3 itu sangat mirip. Maka dapat kita tuliskan seperti berikut ini. 1 dan 3. Di mana pada yang nomor 1 itu adalah A, B, C, D not ditambah A, B, C not, D not. Nah, langkah pertama dari penyederhanaan dua bilangan ini, kita cari yang sama. Jadi yang sama di nomor 1 dan nomor 3 ada A hanya sama, B-nya sama, dan D not-nya sama. Jadi A, B, D not-nya kita letakkan di luar. Kemudian yang berbeda itu adalah di nomor 1 C, sedangkan di nomor 3 adalah C not. Jadi C dan C not-nya kita masukkan ke dalam tanda kurung seperti ini. Nah, kemudian bisa diulang ke hukum-hukum penyederhanaan aljabar boolean, yaitu di mana A ditambah A not hasilnya adalah 1. Nah, di sini kita buat 1. Kalau teman-teman lupa bisa dilihat di slide sebelumnya. Nah, jadi A B D not dikali 1 sama dengan hasilnya adalah A B D not. Nah, ini adalah hasil dari penyederhanaan nomor 1 dan nomor 3. Nah, kemudian kita cari nih, nomor mana lagi nih yang paling mirip. Di sini bisa saya temukan, yaitu nomor 2 dan nomor 6. Di mana inputan nomor 2 adalah A not, B, C not, D, dan inputan nomor 6 A not, B, C not, D not. Nah, bisa dituliskan seperti ini. Pada inputan nomor 2, A not, B, C not, D not, A not, B, C not, D, dan inputan nomor 6, A not, B, C not, D not, kita dapat melihat inputan yang sama yaitu A not, B, C not. Sedangkan D pada nomor 2 dan D not pada nomor 6 itu berbeda. Jadi kita keluarkan dulu angka input-input yang sama yaitu A not, B, C not. Kemudian kita masukkan ke dalam kurung inputan yang berbeda yaitu pada nomor 2 D dan pada nomor 6 ada D not. Seperti digambar, seperti pada slide. Nah, kemudian dapat kita temukan A not, B, C not dikali 1. Dikali 1 ini hasilnya adalah dari D ditambah D not. Nah, bisa dibalik ke slide-slide sebelumnya di mana A ditambah A not hasilnya adalah 1. Jadi A not, B, C not dikali 1 hasilnya adalah A not, B, C not. Nah, selanjutnya masih ada yang mirip, yaitu pada nomor 4 dan 5. Pada nomor 4 dan 5 ini inputannya adalah A, B, C, D, dan inputan nomor 5 A not, B, C, D. Seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu kita keluarkan dulu inputan yang sama, yaitu di sini adalah B, C, D, dan yang berbeda itu kita masukkan ke dalam kurung, lalu nanti akan dikali. Nah, ini udah kita masukkan B, C, D-nya, habis itu dikali, buka kurung, A pada inputan keempat, dan A not pada inputan kelima. Jadi hasilnya B, C, D dikali buka kurung
A tambah A not tutup kurung adalah BCD dikali 1. Sama seperti sebelumnya, bisa dilihat pada hukum-hukum penyederhanaan rangkaian dengan menggunakan aljabar boolean, yaitu A ditambah A not sama dengan 1. Jadi, BCD dikali 1 hasilnya adalah BCD. Ingat, di sini misalnya 1 dan 3 itu sudah digunakan, sudah dipasangkan, jadi 1 ini tidak boleh dipasangkan lagi dengan 2. Misalnya ya. Jadi misalnya kalau 1 dan 3 itu sudah kita buat pasangan, kita nggak bisa lagi nih gunakan nomor 1 ini untuk dipasangkan dengan angka 2 atau yang 3 ini kita pasangkan dengan angka 4 gitu, nggak bisa. Jadi cuman ada satu pasangan, nggak boleh diulang. Nah, berikutnya akan dihasilkan, ini panahannya. Nah, dapat disimpulkan dari penyederhanaan berikut, hasilnya adalah Y sama dengan ABD not dari 1 dan 3 ditambah A not BC not dari 2 dan 6 ditambah BCD dari penyederhanaan inputan 4 dan 5. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.